Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Selamat belajar mengikuti pelajaran IPS hari ini. Hari ini kalian akan mempelajari tentang negara Singapura. Singapura identitas negara Singapura. Ya, kita lihat dulu, perhatikan petanya. Di sebelah utara dibatasi oleh Selat Johor dan negara Malaysia, yaitu Malaysia Barat. Di sebelah barat dibatasi oleh Selat Johor dan Selat Malaka. Di sebelah timur dibatasi oleh Selat Singapura dan Selat Karimata. Di sebelah selatan oleh Selat Singapura. Identitas negara Singapura. Hal-hal yang perlu kita ketahui dari negara Singapura. Nama resmi negara: Hsia Po Kung, Cina Mandarin. Republik Singapura menurut bahasa Melayu. Singapura Kudiyasaru menurut bahasa Tamil. Republic of Singapura menurut bahasa Inggris. Ibu kotanya adalah Singapura. Luasnya 697 km persegi. Penduduk tahun 2015 berjumlah 5,5 juta jiwa. Bahasa yang dipakai: bahasa Melayu sebagai bahasa resmi, Cina, Tamil, dan bahasa Inggris yang dipergunakan sebagai bahasa sehari-hari di Singapura. Agama mayoritas penduduk Buddha, Konghucu, Hindu, Islam, dan Kristen. Pemerintahannya bentuk pemerintahan republik. Kepala negara Presiden, sekarang Tony Tan Ken Yam. Kepala pemerintahan Perdana Menteri, sekarang Lee Hsien Loong. Jadi bentuk pemerintahannya adalah republik parlementer. Satuan mata uangnya dolar Singapura. Kota-kota penting Singapura. Lagu kebangsaannya Majulah Singapura. Maskapai penerbangannya Singapura Airlines SIA. Bandar udaranya Paya Lebar dan Singapura Changi Airport. Changi Airport ini adalah bandara terbaik nomor 2 setelah Schiphol di Belanda. Hari kemerdekaannya 9 Agustus 1965. Keadaan alam, letak dan batas negara Singapura. Singapura terletak di antara 1 derajat lintang utara, 1 derajat 11 menit lintang utara sampai dengan 1 derajat 27 menit lintang utara, dan 103 derajat 39 bujur timur sampai dengan 104 5 menit bujur timur. Kalau kita perhatikan, wilayahnya sangat kecil sekali dari letak astronomi. Indonesia itu cukup luas, 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Dengan batas-batas di sebelah utara, tadi sudah Ibu jelaskan, dengan Selat Johor dan negara Malaysia Barat. Sebelah barat, Selat Johor dan Selat Malaka. Sebelah timur, Selat Singapura dan Selat Karimata. Sebelah selatan, Selat Singapura. Secara geografis, Singapura memiliki beberapa pulau kecil, di antaranya Pulau Tekong Barat, Pulau Sentosa, dan Pulau Ubin. Dari pulau-pulau itu, Pulau Ubinlah yang terbesar. Iklim di Singapura. Singapura memiliki iklim tropis, lembab, dan banyak turun hujan. Suhu rata-rata harian berkisar antara
21 derajat Celcius sampai dengan 32 derajat Celcius. Dengan curah hujan rata-rata 2.438 mm per tahun. Hujan berlangsung dari bulan November sampai Maret, seiring datangnya angin muson timur laut yang basah. Pada bulan April-September, terjadi angin muson dari barat daya yang kering. Hujan lebih banyak berlangsung di daerah-daerah perbukitan, terutama di bagian tengah. Bentangan alam Singapura. Keadaan alam negara Singapura pada umumnya relatif datar, akan tetapi di beberapa tempat dijumpai perbukitan. Sungai-sungai yang ada pendek-pendek dan turun dari dataran tinggi yang curam. Bentuk sungai yang demikian dimanfaatkan sebagai pembangkit tenaga listrik dan irigasi. Sedangkan sungai di dataran rendah dimanfaatkan sebagai sarana transportasi. Keadaan fisik Singapura meliputi bagian tengah, yaitu wilayah perbukitan dengan bukit-bukit, yaitu Bukit Gombak, Bukit Panjang, dan Bukit Timah. Kawasan industri Bukit Timah adalah yang paling tertinggi, yaitu 178 meter di atas permukaan air laut. Bagian timur merupakan daerah dataran rendah, aluvial, dan selatan, dan merupakan daerah rawa-rawa. Di sini merupakan pusat konsentrasi penduduk. Di bagian timur, karena wilayahnya datar, itu dimanfaatkan sebagai tempat konsentrasi penduduk dan terdapat bandara utamanya, yaitu Changi Airport. Bagian barat daya memiliki relatif yang bergelombang, dipenuhi oleh aliran-aliran sungai dan rawa yang kering. Ada beberapa sungai yang mengalir di sana, yaitu Sungai Jurong, Sungai Cukong, Sungai Ulu Pandan, dan di sini terdapat kawasan industri terbesar di Singapura, yaitu industri Jurong. Penduduk Singapura. Penduduk Singapura berjumlah 5,5 juta jiwa tahun 2015 dengan pertumbuhan penduduk sebesar 1,4% per tahun. Kalau kita perhatikan jumlah penduduknya sangat sedikit sekali. Indonesia tahun 2015 sudah mencapai 250 juta jiwa. Sebagian besar penduduk Singapura adalah keturunan bangsa Cina, sekitar 78%. Orang Melayu 14%, orang India 7%, dan sisanya suku bangsa yang lain. Kepadatan penduduknya mencapai 80.270 per kilometer persegi, jadi cukup padat sekali. Dengan tingkat pertumbuhan penduduk 1,4% per tahun, ini masih tergolong tinggi. Agama Buddha merupakan keyakinan yang paling banyak dianut oleh rakyat Singapura, disusul Islam, Taoisme, Kristen, dan Hindu. Mata pencarian penduduk Singapura kebanyakan di sektor industri. Target oriental dan kompetisi yang tinggi menyebabkan penduduk Singapura banyak menghabiskan waktunya untuk bekerja. Perekonomian Singapura. Letak Singapura yang strategis merupakan jalur lalu lintas perdagangan dan pelayaran dunia. Singapura memiliki pelabuhan transisto. Arti dari pelabuhan transisto adalah pelabuhan pembagi atau perantara, di mana semua barang-barang yang akan diekspor dan diimpor
ditampung dulu dalam pelabuhan tersebut. Semua kemajuan teknologi dan informasi dari belahan dunia dapat segera diterima dan diadaptasi. Selain itu, pajak-pajak diterima dari pelabuhan transito ini merupakan menambah sumber pendapatan devisa yang terbesar. Rakyat Singapura juga bekerja sebagai di sektor industri. Kawasan industrinya yang terbesar yaitu di Jurong, di bagian barat wilayah Singapura. Kalau Indonesia memiliki kawasan industri MM2100. Prasarana modern telah menjadikan bagian dari kehidupan penduduk Singapura yang dikembangkan dari sektor industri, yaitu industri elektronik, bahan kimia, keuangan, perbankan, turisme atau pariwisata, dan perdagangan. Mitra dagang utama Singapura tujuan ekspornya yaitu ke Malaysia mencapai 17,4 ringgit, Amerika Serikat 15,3 US dollar, Hong Kong 9, US dollar Hong Kong, dan sisanya tersebar di negara-negara di seluruh dunia termasuk Indonesia. Sumber daya alam Singapura. Singapura bukanlah negara yang kaya akan sumber daya alam. Oleh karena itu, Singapura mengembangkan negaranya dari sektor pariwisata dan perdagangan. Hampir semua di Singapura dimanfaatkan untuk dunia pariwisata, sehingga mampu mendongkrak perekonomiannya. Pertambangan dan pertanian menjadi andalan beberapa negara di Asia Tenggara yang tidak dimiliki oleh Singapura dalam jumlah yang cukup besar. Namun demikian, letak Singapura yang strategis di jalur lalu lintas pelayaran dunia, pelabuhan transitonya merupakan sumber devisa yang terbesar bagi negaranya. Juga dikembangkanlah pertanian, yaitu bunga anggrek yang bisa ditanam pada apartemen-apartemen. Kerjasama Singapura. Kerjasama Singapura dikembangkan lebih banyak bergerak pada sektor ekonomi. Singapura merupakan salah satu negara pendiri ASEAN bersama Malaysia, Indonesia, dan Thailand. Sumber bahan mentah industri banyak didatangkan dari negara kawasan Asia Tenggara termasuk Indonesia. Singapura juga termasuk sebagai negara pendiri ASEAN, juga sebagai anggota APEC, WTO, ADB, PBB, dan lain-lain. Secara bilateral atau kerjasama dua negara, Indonesia dengan Singapura terjalin kesepakatan bersama, yaitu kawasan teritorial Batam sebagai daerah yang terbuka bagi industri Singapura. Sekian bahasan kita untuk hari ini. Kemudian tugasnya adalah simak dan catat isi videonya. Kerjakan LKS peta Singapura. Kalian kerjakan dengan baik. Jangan lupa diberi judul dan tanggal dan dikumpulkan kepada guru bidang studinya masing-masing atau melalui PJ IPS-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.